Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Anindya dengan NIM 165-25035 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Rekayasa Institut Teknologi Bandung. Di sini saya berasal dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai makalah kelompok kami, yaitu analisis perbandingan kualitas provider jaringan 5G di Jatinangor. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir semester 1 tahap persiapan bersama mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Sira Kamila Dewanti Amalia, SSMA. Berikut adalah latar belakang dari makalah yang kami buat. Jadi, di Jatinangor itu sendiri, kebutuhan akan akses internet itu meningkat dengan sangat cepat, terutama untuk kaum pekerja dan mahasiswa. Meskipun operator seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo telah menyediakan layanan 5G di Indonesia, kualitasnya itu masih bervariasi antar daerah. Nah, sedangkan kualitas jaringan yang baik sangat penting untuk menunjang kegiatan digital seperti pembelajaran daring dan produktivitas kerja. Atas hal tersebut, kami membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa operator yang memiliki kualitas jaringan 5G terbaik di Jatinangor? Kemudian, apa faktor yang memengaruhi perbedaan kualitas jaringan 5G antar operator di Jatinangor? Dan apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan performa jaringan 5G di kawasan Jatinangor? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami menetapkan tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis dan membandingkan kualitas jaringan 5G operator di wilayah Jatinangor, mengidentifikasi faktor teknis dan lingkungan yang memengaruhi performa jaringan, serta mengetahui cara-cara untuk meningkatkan performa dari jaringan 5G di wilayah Jatinangor. Sebelumnya, sebaiknya berkenalan terlebih dahulu mengenai perkembangan jaringan dari generasi pertama hingga generasi kelima, yaitu jaringan 5G. Secara umum, 5G ini sudah mulai dikembangkan di tahun 2020-an dan mulai diterapkan karena adanya perkembangan teknologi kabel fiber optik yang mampu menunjang jaringan 5G. Kemudian, jaringan 5G ini menggunakan gelombang milimetrik, yaitu gelombang dengan frekuensi tinggi di atas 6 GHz, sehingga memungkinkan untuk menghubungkan perangkat dalam jumlah besar, kemudian memiliki kecepatan data yang sangat tinggi dan latensi yang rendah. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu melakukan survei lapangan ke 5 lokasi pedesaan padat penduduk, yaitu Desa Cipacing, Cikeruh, Cibeusi, Hagarmanah, dan Sayang dengan menggunakan aplikasi Network Analyzer. Di sini ditampilkan mengenai status koneksi, nama operator, dan kekuatan sinyal. Kemudian, metode analisis yang digunakan adalah perbandingan rata-rata kekuatan sinyal, jaringan, kemudian memetakan grafik sebar daerah, dan interpretasi berdasarkan standar quality of service, menggunakan literatur, dan komparasi data dengan negara Thailand. Sebelumnya, kami perkenalkan ini adalah tampilan dari Network Analyzer yang kami gunakan. Jadi di sini ada status datanya, sebaiknya ini berstatus terhubung, kemudian ada SIM operator, namanya terhubung dengan nama operator jaringan, kemudian ada kekuatan sinyal yang ditampilkan di kolom paling bawah, dan ada tipe jaringan. Jadi kalau di jaringan 5G itu sendiri ada 2 tipe, yaitu LTE dan NR. Kalau LTE ini, dia itu menggunakan teknologi 4G untuk menjalankan jaringan 5G, jadi belum terpisah teknologinya. Sedangkan kalau NR ini sudah merupakan teknologi yang standalone, jadi setiap menara tower-towernya itu sudah berbeda dengan tower yang digunakan oleh jaringan 4G. Kemudian provider yang kami gunakan yaitu Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Telkomsel. Berikut adalah ruang lingkup kajian kami beserta titik-titik uji yang kami gunakan. Pertama ke Desa Cibeusi terlebih dahulu, yaitu di sekitar daerah IPDN. Di Desa Cibeusi, kekuatan sinyalnya adalah minus 75 dBm. Selanjutnya ada di Desa Hagarmanah. Desa Hagarmanah ini di area Unpad dan sinyalnya sekitar 115 dBm.
Ada juga di Desa Cikeruh, yaitu di daerah Perumahan Puri. Ini menunjukkan kekuatan sinyalnya 92. Kemudian di Desa Sayang, pengambilan uji titik dilakukan di Perumahan Ikopin dengan hasil kekuatan sinyalnya 105. Dan di Desa Cipacing, terakhir di daerah GKPN, itu signal strength-nya adalah 105 dBm. Di sini dapat diamati kalau Desa Hegarmanah itu sendiri merupakan daerah yang lebih kurang padat penduduk dibandingkan dengan daerah lain, seperti daerah Sayang dan daerah Puri. Dikarenakan daerah tersebut digunakan untuk lahan sawah sehingga topografi tanahnya sendiri berbeda dan itu dapat memengaruhi trafik pengguna serta kualitas dari jaringan 5G yang digunakan. Berikut adalah tabel data kekuatan sinyal jaringannya. Di sini ditemukan bahwa Desa Hegarmanah, Desa Sayang, dan Desa Cipacing ini parameter kekuatan sinyalnya masih sangat buruk. Sedangkan untuk Desa Cibusi dan Desa Cipacing dan Desa Cikeruh itu sendiri lebih baik kualitas jaringannya. Kemudian menggunakan website Network Performance Analyzer, kami menemukan bahwa meskipun ketiga provider menyediakan layanan jaringan 5G, tetapi yang menyediakan layanan jaringan 5G di wilayah Jatinangor itu hanya provider Telkomsel. Dan dapat dilihat bahwa menggunakan garis ungu ini, jaringan 5G hanya mengcover di daerah IPDN dan di daerah GKPN. Sedangkan daerah Unpad dan ITB sendiri kurang tercover. Apabila dibandingkan dengan jaringan 5G di ASEAN, Indonesia masih sangat jauh tertinggal karena jaringan 5G hanya tersedia di wilayah kota-kota besar. Sedangkan kalau di Filipina itu sedikit lebih merata dan kalau di Thailand itu sangat merata. Bahkan daerah pedesaannya pun memiliki jaringan 5G yang mumpuni. Hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa daerah Thailand dengan kondisi topografinya yang kurang lebih mirip dengan Indonesia dapat menjalankan pembangunan jaringan 5G yang lebih merata dibandingkan dengan negara Indonesia. Menggunakan data literatur, kami menemukan solusi untuk operator dan untuk pemerintah. Yang pertama untuk operator yaitu melakukan instalasi kabel fiber optik di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini sangat penting karena kabel tembaga yang saat ini masih digunakan oleh teknologi jaringan 4G LTE itu tidak mencukupi kekuatan jaringan 5G yang sangat cepat. Kemudian juga diperlukan instalasi BTS operator di lokasi yang strategis bagi provider Telkomsel, seperti di daerah sekitar Unpad dan ITB, agar 3 desa lain itu tercover dengan jaringan 5G yang lebih baik. Yang terakhir adalah instalasi jaringan 5G di wilayah Jatinangor bagi Indosat dan XL Axiata karena belum memiliki layanan jaringan 5G. Kemudian untuk pemerintah sendiri diharapkan untuk membuat regulasi spektrum frekuensi yang mendukung jaringan 5G yang optimal. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya mengatur frekuensi jaringan untuk perusahaan telekomunikasi itu di sekitar 1400 MHz, sedangkan yang dibutuhkan untuk 5G itu di atas 6 GHz. Kemudian pemerintah juga sebaiknya mendukung pembangunan infrastruktur jaringan perusahaan telekomunikasi dengan memberikan insentif dan regulasi wilayah yang relevan agar tidak mengganggu keamanan nasional dan juga tidak mengambil alih hak tanah warga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.